Ya, pemirsa, sekarang kita masuk ke ronde ke-8. Bagaimana luka yang juga terlihat di wajah dari Pavel Malikov. Sementara juga masih ada luka yang diterima juga dialami oleh Daud Jordan. Ya, kita lihat pemirsa bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Daud Jordan. Ya, masih kembali clinch yang terjadi dan kembali dipisahkan oleh referee. Sementara ini dia kita saksikan pemirsa bagaimana pukulan dilakukan oleh Daud Jordan. Oh, masuk, kita lihat strike dari Daud Jordan. Ya, di sini sebenarnya keuntungan masih tetap didapat oleh Jordan ya, karena dia masih terus mendikte sebenarnya sampai dengan ronde ke-8 ini. Ya, sebetulnya dari sisi semangat dia masih bagus, kemudian stamina juga masih ada. Hanya mungkin tinggal bagaimana luka tadi tidak mengganggu konsentrasi dia. Ini kadang-kadang beberapa kali petinju, termasuk Christian pernah mengalami hal yang sama, bagaimana luka sebelah kiri kemudian mengganggu konsentrasi dia. Termasuk beberapa kali juga Daud Jordan pernah melakukan hal itu. Dan tapi dari beberapa pertarungan atau dari beberapa pukulan dia tadi memang sangat chance dia masih tetap ada gitu loh. Masih tetap ada bagaimana dia bisa memaintain stamina. Sekarang bagaimana stamina itu yang harus dia jaga sampai 12 round. Ya, masih ada waktu yang cukup panjang ini sebelum memasuki ronde ke-8. Tersisa 1,5 menit lagi. Pukulan kiri yang dilepaskan oleh Daud Jordan. Sementara kali ini kita lihat berkali-kali juga bagaimana clinch coba diambil oleh Pavel Malikov. Ya, pukulan dari Pavel. Ya, dibalas lagi dengan pukulan dari Daud Jordan. Sementara ini dia pukulan, oh masuk pukulan kiri dan ini dia pukulan keras dari Daud Jordan. Dua kali kombinasi membuat Pavel Malikov mendapatkan hitungan 5, 6, 7, 8. Ya, Daud Jordan menang knockout di ronde ke-8. Luar biasa ini, saya katakan bahwa dia harus bermain atau melakukan beberapa kali pukulan variasi. Ini satu yang pukulan yang sangat mungkin di luar dugaan juga bagaimana dia bisa melukai ya dengan pukulan, dan kita lihat bagaimana ulu hati ini persis ulu hati dia membuat dia bisa meraih kemenangan ini. Ya, kita lihat masih beringis kesakitan Pavel Malikov karena pukulan keras mengenai ulu hati sehingga ia harus terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Dan ini dia kembali kita lihat Daud Jordan, petinju harapan dan juga petinju kebanggaan Indonesia yang berhasil tampil luar biasa dan menang KO dalam pertarungan yang berlangsung di Ekaterinburg di Rusia. Dan ini benar-benar ya membuka jalan bagi Daud Jordan untuk bisa kembali menggapai apa yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia menjadi juara dunia tinju. Iya, betul sekali, Buk. Dan saya lihat juga permainan dari Daud juga sangat bagus ketika bermain dari awal. Dia menjaga jarak, kemudian main di ronde ketiga dia sudah mulai masuk permainan dari lawan. Ternyata dia bisa mengikuti, bisa bertahan. Ini yang paling penting, dia bisa bertahan termasuk dalam kondisi yang sangat luka yang cukup parah kalau menurut saya. Iya, itu benar-benar kita lihat ya pukulan body shot yang diarahkan tadi oleh Daud Jordan itulah yang benar-benar akhirnya membuat Pavel Malikov menyerah. Ini dia kita lihat. Ya, dua kali pukulan beruntun, satu ke arah perut, ke arah ulu hati sebelah kiri, dan ditambah dengan pukulan kiri yang mendarat mulus di wajah dari Pavel Malikov. Ya, ini dia kita lihat bagaimana supporter pendukung dari Daud Jordan yang hadir tentunya di sini. Ya, kalau saya lihat dari awal jarang sekali Daud Jordan melakukan pukulan body punch, dan ketika sekali melakukan pukulan body punch itu telak mengenai kelemahan dari lawan Pavel. Dan ini saya pikir suatu memang hal yang sangat positif sekali, keberuntungan sekaligus juga, Bung, bahwa dia karena kondisi dari lawan juga masih sangat bagus tadi, Bung. Iya. Dan beruntung memang bagaimana Daud Jordan walaupun dengan luka ya di pelipis kirinya dia bisa mengakhiri ini dengan KO. Itu yang saya katakan bagaimana dia bisa memaintain lukanya, karena kalau lukanya tidak dimaintain secara maksimal akan mengganggu konsentrasi dia dalam bertahan, terutama tidak bisa melakukan penyerangan dan akhirnya menjadi sasaran dari lawan, dan dia bisa melakukan itu dengan sangat maksimal, Bu. Ya, 38 kali kemenangan sudah diraih oleh Daud Jordan di pertandingan karir pro-nya. Sementara kita lihat ini dia respect yang dipertunjukkan oleh Daud Jordan dengan sebuah hal yang sangat positif, di mana ia berhasil menunjukkan bahwa kemampuannya memang sangat luar biasa dengan dua kali pukulan memukul jatuh Pavel Malikov, membuat ia memenangkan dengan KO pertarungan yang menghadapi Pavel Malikov. Dan ini juga menjadikan rekor KO yang ke-26 yang sudah dicatatkan oleh Daud Jordan selama karir tinjunya.
Ya betul sekali, sekaligus mencatatkan rekor kekalahan yang pertama untuk Pavel. Iya. Dan ini kekalahannya cukup berat karena di depan publik Di sendiri. depan publik sendiri yang menjadi mengangkat motivasi Daud Jordan juga sekaligus bahwa dia bisa melakukan jagoan di kandangnya lawan. Ya, ini 2 kali dan jadi seperti yang Anda katakan ini sekali mendayung 3 pulau langsung terlewati oleh Daud Jordan. Kita lihat bagaimana sabuk yang dipakai oleh Daud Jordan, sebuah hal yang bisa ia dapatkan dengan sebuah prestasi yang juga sangat luar biasa, mendapatkan gelar di WBA Intercontinental. И стал новым чемпионом WBO Интерконтиненталь, а также претендентом на бой за титул чемпиона WBA. Daud Jordan. Ya, 2 sabuk yang dia dapatkan oleh Daud Jordan, sebuah kemenangan yang sekali lagi berarti sangat banyak sekali tentunya bagi Daud Jordan sendiri di karirnya, dan juga ini menjadi sebuah kebanggaan bagi rakyat Indonesia bahwa Daud Jordan kembali hadir dengan sebuah prestasi yang luar biasa di tahun 2018 ini. Setelah sebelumnya sudah hampir setahun lebih ya dia tampil di tahun 2017 yang lalu. Ya, 2017 bulan Maret terakhir dia tampil, dan ini saya pikir jatuh jenjang yang sangat bagus juga ketika dia bisa merebut gelar dari tangan lawan di daerah di kandang lawan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Saya pikir ini mengenaskan sekali bagaimana satu pukulan yang sebetulnya di luar sekali, di luar dugaan bisa melukai lawan. Karena apalagi kita tahu bahwa Pavel masih sangat bagus-bagus ya, Bung. Speednya masih bagus, kemudian staminanya masih bagus, tapi satu pukulan itu akhirnya mengakhiri perlawanan dia, Bung. Ya, bendera merah putih yang diikatkan di badan dari Daud Jordan, melihat bagaimana perjuangan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh anak bangsa membawa nama negara dengan sebuah kemenangan KO di ronde ke-8 yang benar-benar bisa membuat jalan dari Daud Jordan menuju ke kejuaraan yang lebih tinggi. Tentunya ini akan semakin besar dan juga semakin terbuka lebar. Kembali kita lihat pemirsa bagaimana kondisi yang ada saat ini, dan sebuah hal yang sangat menarik yang bisa kita lihat. Ya, sangat luar biasa penampilan dari Daud Jordan. Ia benar-benar tahu dengan kira-kira yang dilakukan dari ronde pertama, ronde kedua ia tidak menurunkan tekanan-tekanannya, dan itu yang dia dapatkan. Ya, kembali kita lihat bagaimana Daud Jordan berfoto dengan sabuknya. Kerja keras yang ia lakukan selama kurang lebih sekitar 3 bulan terakhir ini akhirnya berbuah manis di malam hari ini. Ya, itu saya katakan bahwa saya apresiasi sekali bagaimana dia bisa berlatih di luar negeri, di Eropa terutama, karena dia akan berhadapan dengan petinju-petinju Eropa, berhadapan dengan Campbell tadi yang agak-agak, kemudian sekarang berhadapan dengan Malikov, dan memang dia sudah menunjukkan bahwa Malikov sangat bagus sekali bermain, walaupun kemudian tadi akhirnya Malikov mendapatkan serangan yang di luar dugaan, dia bisa jatuh sekaligus.